Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah Cangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikin setiap hari Sabtu. Buat kalian yang sudah biasa nongkrong sama aku di sini, selamat datang. Apa kabar semuanya? Dan buat kalian yang baru tahu atau baru nemuin video ini dan baru tahu acara ini adalah readingan bebas lepas santai, bebas lah ya. Pokoknya tidak mengacu kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu ya. Jadi ini benar-benar apa ya, energi yang pada saat ini ada saat aku lagi minum kopi, tapi nggak usah aku tunjukin karena kalian mungkin ada beberapa yang lagi puasa ya, aku menghormati. Sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot, dan yang pada saat itu energinya ada dan terbaca, itulah yang aku bacakan. Jadi tidak tidak ini adalah sangat general, sangat amat general gitu ya, tidak sangat personal. Jadi jangan dibaperin karena ini bisa resonate, bisa tidak, bisa sesuai, bisa tidak, bisa nyambung, bisa enggak juga sama kalian. Dan kalau menyangkut orang lain ya mungkin bisa terbolak-balik. Em, Apalagi ya pokoknya ambil aja lah yang penting-penting atau yang kalian perlu, yang kalian pengen, tinggalin sisanya. Dan memang banyak juga beberapa teman-teman yang aku tahu, walaupun apa yang aku bacain nggak sesuai dengan apa yang terjadi dan ada di dalam situasi mereka, banyak juga yang tetap nongkrong di sini dan tetap dengerin apa, cangkir kopi tarot ya. Ya siapa tahu ada yang bermanfaat, ada yang bisa dipetik dan diambil. Oke, mari kita langsung mulai ya. Sehat-sehat kan? Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Dan mudah-mudahan yang lagi puasa sehat dan lancar sampai hari kemenangan. Oke? Oke, mari kita mulai. Mari kita mulai readingan secangkir kopi tarot minggu ini. Death card dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang kalian tidak ingin untuk berakhir. Ada sesuatu yang kalian mungkin masih pertahankan. Ini bisa kalian ataupun bisa orang yang sedang dealing sama kalian. Tetapi mungkin ada satu peluang atau kesempatan, kemungkinan yang dilihat bahwa ini ada prospeknya. Ini masih ada kayak gini loh, kayak kamu ngelihat ini belum selesai, masih belum, misalnya kalau ngelihat makhluk hidup gitu ya, masih ada napasnya walaupun mungkin udah setengah-setengah, tapi masih dicoba, mungkin dipompa atau dikasih bantuan pernapasan ataupun masih ya semacam itu gambarannya. Jadi sesuatu yang sebenarnya udah mungkin kritis, mungkin udah sekarat gitu ya, situasi, kondisi yang sebenarnya sudah sangat eh, yang tadi aku bilang udah sekarat, tapi berusaha dipertahankan, berusaha mungkin dihidupkan lagi dengan segala cara. Four of Cups. Di sini kalau kamu ngelihat ya gambarnya, ada seseorang yang sedang ngelamun, mikirin cups yang ada melayang-layang di awang-awang itu. Sedangkan
di sekitar dia sebenarnya ada kaps-kaps yang berdiri tegak dan dekat sama dia, yang ada di dalam jangkauannya dia. Tapi fokusnya dia ke sesuatu atau seseorang yang jauh di sana gitu loh. Yang mungkin di luar dari jangkauan. Tetapi ya dianya pikirannya ke sana. Sedangkan di sini semuanya kayak ibaratnya ya, mungkin di sekeliling dia. Ini contoh ya. Mungkin ada seseorang yang memikirkan seseorang yang lain yang mungkin udah jauh, ataupun mungkin orang itu bahkan mungkin gak mikirin dia, bahkan mungkin udah gak tahulah kabarnya di mana, tetapi kamu masih mikirin orang itu. Sedangkan bisa jadi di sekeliling kamu ada orang-orang yang mungkin lebih capable, yang lebih sayang, lebih perhatian, lebih peduli, lebih ada waktu dan ada usaha dan lain sebagainya gitu untuk kamu. Atau ini adalah orang yang kamu dealing. Mungkin dia terlihat sibuk dengan pikirannya. Sepertinya dia itu ada di tempat lain saat dia bersama dengan kamu. Karena aku ngelihat ya itu kayak obvious sekali gitu loh gambaran orang ini. Kayak dia ngelamun, mungkin kelihatan kayak iya badannya mungkin ada di situ, tetapi pikirannya, perasaannya itu kayak absen. Tahu nggak kalau kayak absen, pokoknya lu bawa aja tas gue, lu taruh aja di bangku, gitu kan? Tapi dianya nggak ada di situ. Oh ada bu, ada orangnya nih, ada tasnya. Tapi orang benerannya nggak ada. Nah, kira-kira kayak begitu. Yang pastinya ya sebel ya. Mungkin di saat lagi ngomong, lu ngomongin apa sih? Atau enggak saat ngomong, lu dengerin gue enggak sih? Gitu. Nine of one. Yep. Struggling. Sesuatu yang kamu tidak inginkan untuk berakhir ini sudah membuat kamu tuh mungkin kalau digambarin tuh babak belur. Babak belur. Udah ini bukan cuman sekali dua kali gitu loh. Masalah-masalah yang ada di dalam situasi ini bukan cuman sekali, tetapi sudah sangat sering. Kalau kamu lihat itu tombak pada berdiri gitu ya. Dan kamu ngelihat betapa lelahnya orang itu untuk bertahan, bahkan dia untuk berdiri lagi, dia tuh berusaha setengah mati untuk bisa bangun lagi. Karena apa? Udah terlalu sering, udah kayak ada di dalam situasi dan kondisi ini tuh udah banyak banget menghabiskan pengorbanan dia. Nih, kalau kamu liatin, dia udah ngelewatin segala sesuatunya gitu ya. Dan dia masih berusaha untuk bangun lagi loh. Masih berusaha untuk bangkit lagi. Berusaha untuk nyelesain masalah demi masalah, problema demi problema. Berusaha untuk bertahan, berusaha untuk berjuang, tidak mau menyerah. Dan ya, tapi kadang-kadang kalau kayak gitu ya, pertanyaannya kadang-kadang gitu ya, ini apa yang kamu mau perjuangkan? Apakah ini ego kamu? Karena kamu tidak mau kehilangan sesuatu atau seseorang. Ini readingan general ya, jadi bisa mengenai apa saja. Mungkin misalnya hal ini bisa terjadi loh di dalam pekerjaan,
Di saat kamu sebenarnya punya cara lain untuk melakukan hal yang bisa mendapatkan atau mendatangkan penghasilan buat kamu, tapi kamu gue pengen, misalnya gue pengen masak aja, gue pengen jualan masakan. Tapi mungkin apa ya, mungkin memang jalan kamu bukan di situ, walaupun sudah berkali-kali kamu mencoba. Ini contoh, bisa bukan cuma masakan, segala macam cara. Kamu sudah berusaha mempertahankan sesuatu dengan segenap hati, dengan berjuang sedemikian rupa, tetapi apa yang kamu lihat sekarang ini, pengorbanan kamu mungkin kok kayaknya out of reach, jauh dari jangkauan. Tapi yang aku lihat, kamunya masih belum bisa menerima bahwa hal ini harus berakhir. Kamu mungkin masih belum bisa punya satu kepercayaan ataupun masih belum bisa pasrah bahwa di saat sesuatu berakhir, ada sesuatu yang baru yang akan dimulai. Bahwa sesuatu yang kamu tinggalkan, kamu akan menjelang sesuatu yang baru. Bahwa di saat kamu menutup satu pintu lagi terbuka. Kadang-kadang kita bukan kurang, tapi susah untuk mempercayai itu, ataupun susah untuk menjalankan hal tersebut, karena ego kita memeluk satu hal ataupun seseorang terlalu erat. Dan kita nggak mau kehilangan, walaupun sekian banyak yang harus kita korbankan, walaupun kalau ibaratnya tuh kayak sia-sia gitu ya, kita masih nggak mau kehilangan ini. Kamu nggak mau kehilangan sesuatu, kamu nggak mau kehilangan seseorang, ada sesuatu yang kamu tidak mau, sampai ini titik akhir ataupun finish ataupun the end. Tapi rasanya ya kamu cuman fokus ke situ gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat, sedemikian banyak jalan di sekeliling kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu menanti mengharapkan seseorang ya untuk bisa mempertahankan hubungan kamu sama dia. Walaupun kamu juga udah gak ngerti deh orang itu perasaannya gimana, pikirannya gimana sama kamu, gimana hubungannya dia sama kamu gitu ya. Padahal mungkin di sekeliling kamu ya banyak orang yang peduli gitu loh. Banyak orang-orang yang ada buat kamu saat ini. Tapi ya fokus kamu itu ke masalah itu. The Chariot in Reverse. Iya, kalau yang aku lihat di sini ya, dengan The Chariot in Reverse, hubungan ini ataupun situasi ini ataupun apapun ini yang kamu pertahankan ini tuh nggak kemana-mana. Ini stuck. Karena yang aku rasain dengan ceritanya seperti ini, ya mungkin kamunya masih tidak ingin ini berakhir, tetapi segala sesuatu di sekeliling itu, termasuk misalnya kalau ini menyangkut orang itu sudah tidak mau berkontribusi, bekerja sama, mengambil bagian, mau juga ikut campur ataupun mengambil bagian daripada usaha ini. Sehingga ia stuck. Karena kemungkinan yang satunya berjuang mati-matian mampus-mampusan kayak begini, yang satu lagi ya tuh ngelamun di belakang. Dia punya impian lain, dia punya pikiran lain, dia punya kemauan lain. Sedangkan yang satunya lagi itu mampus-mampusan berjuang. Yang satunya
sibuk daydream dengan lamunannya, dengan hayalannya. Ini bisa juga terjadi misalnya kamu dengan pasangan. Mungkin kamunya yang banyak berusaha, ya, banyak berusaha, banyak berjuang. Sedangkan mungkin orang yang bersama dengan kamu itu leha-leha, banyak ngimpi mungkin, banyak ngayal mungkin. Mungkin apa yang mustinya dia bisa lakuin, dia nggak lakuin. Karena dia pengennya hal yang besar, hal yang besar-besar. Ada loh kadang-kadang ya orang yang sebenarnya punya banyak skill, punya banyak kemampuan, punya banyak kecakapan. Tapi karena dia melihat kalau dia misalnya ngambil proyek yang kecil-kecil, hasilnya kecil. Dia maunya yang seperti itu. Dia maunya yang dia maunya yang proyek besar, atau dia mau yang wow. Dan mungkin buat orang yang mampus-mampusan kerja, yang berjuang sedikit demi sedikit, lu kenapa sih? Kenapa sih lu nggak mau gitu loh? Maunya jangan yang langsung boom gitu kan. Sedikit-sedikit yang penting usaha, daripada elunya melamun-melamun ngayal-ngayal terus. Itu. Two of coin. Iya, stuck ini. Kayak roda tuh udah susah untuk maju. Kalau kamu ada yang ngeganjel, ada yang nyumbat, ada yang menghalangi roda itu gitu ya. Itu dia kan gak bisa dikayuh. Nah itu rasanya seperti itu. Situasi ini, pekerjaan ini mungkin, bisnis ini mungkin, hubungan ini mungkin, udah gak bisa. Diterusin, dijalanin, dibikin bisa terus berjalan, udah gak seimbang, udah gak bisa lagi untuk diterusin. Itu udah masuk dalam pikiran kamu, dan kamu mungkin selama ini gue berjuang untuk terus mempertahankan hubungan ini. Tapi ya, mungkin orang yang kamu perjuangkan, kalau ini merupakan hubungan, orang yang kamu perjuangkan itu ya mungkin kurang mengapresiasi perjuangan kamu, atau tidak bisa menghargai, atau tidak bisa menghormati perjuangan pengorbanan kamu. Tapi kalau kamu tetap berjuang, iya, kamu worth it gak sih orang ini gitu loh, buat diperjuangin kayak begitu, buat kamu melakukan sekian banyak pengorbanan di sini nih. Worth it gak sih kamu bentuknya kayak begini tuh untuk orang yang pikirannya di tempat lain, tuh yang ngelamun mulu, yang di awang-awang gitu. Is it worth? Five of Swords. Mungkin kamu gak mau berantem, menghindari adanya konflik, dan akhirnya kamu mungkin demi mempertahankan segala sesuatu ini, kamu yang menghindari konflik ini karena kamu mungkin takut kalau misalnya sampai gue berantem sama dia dan dia merasa kayak gue tuh punya apa ya, nggak setuju ataupun komplain ataupun mengkritik ataupun ya hal-hal itulah. Ini jangan-jangan gue bakal kehilangan dia. Jadi buat beberapa dari kamu, kalau ini adalah merupakan hubungan yang timpang dan yang satunya kayak udah ada di dunia lain, yang satunya lagi masih terus ada di hubungan ini dan berjuang. Iya, kamu banyak berkompromi, mentolerir gitu loh, sikap kelakuan mereka, perlakuan mereka gitu loh. Bahkan dengan segala keabsenan mereka, itu kamu berjuang untuk bisa mengerti, iya gue mengerti, iya gue mengerti, iya gue terima, iya gak apa-apa, iya gak apa-apa, iya gak apa-apa. Diterusin aja. Sampai kapan?
Tapi kalau misalnya nah, the Tower card, the Tower card. Iya, kamunya ini tuh cuman bisa, kalau yang aku lihat ini cuman masalah waktu sih. Masalah waktu. Kamunya pun pada satu saat ia melihat hal ini gitu ya. Melihat hal yang terjadi ini. Mungkin itu bukan hanya konflik antara kamu dengan orang yang dealing dengan kamu, tetapi di dalam hati kamu juga. Kamu mulai ngeliat gitu loh. Kamu mulai ngeliat apa yang sudah terjadi. Kamu mulai mempelajari, kamu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dan itu mengarah ke kamu. Yakin lo mau terus? Yakin lo bener-bener lo mau terus-terusan dibeginiin sama dia? Lo yakin mau bertahan untuk dia? Lo lihat sekarang dia bla 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 bla. Ataupun mungkin kamu di dalam mempertahankan pekerjaan ataupun bisnis ataupun hal-hal lain gitu loh. Mungkin kamu sudah berinvestasi cukup lama dan cukup banyak di hal itu. Nah, sekarang kamu sedang ada di dalam mungkin perpecahan jalan di mana kamu punya konflik. Kamu punya option, kamu punya pilihan di mana kamu harus memilih. Gue pertahankankah atau gue lepasin? Gue pertahanin apa enggak? Karena gue pertahanin rasa yang kamu rasakan saat ini dan apa yang kamu lihat saat ini, itu pun sudah membuat kamu tuh kayak, kamu tuh udah mulai melek gitu loh, udah mulai melek dan melihat kenyataan yang ada, kebenaran yang ada, hal yang perlu kamu lihat. Dan mungkin sebelumnya kamu berusaha untuk nutup mata kamu atau untuk memalingkan perhatian kamu, menganggap semuanya fine-fine aja. Padahal mungkin udah banyak red flags yang ada. Tapi kamu nggak mau ngelihat gitu ya. Tapi mungkin semakin kencang. Warning gitu ya. Maksudnya peringatan-peringatan itu dengan keadaan yang sekarang ini sudah semakin loud gitu loh. Dan kamu it's so hard for you to close your ears gitu loh. Kamu udah nggak bisa nutup telinga kamu lagi. Kamu udah terlalu kencang gitu loh. Mungkin apa ya, sign-signnya yang walaupun kamu tutup sedemikian rupa pun kamu akan dengar. Eight of One. Iya, ini kayak apa ya, situasi yang ini berapa kali loh. Ini ya. Ini beberapa kali. Stuck. It's just a matter of time. Tinggal tunggu waktu sebenarnya. Buat beberapa dari kamu, ini orang nggak mau ngomong. Mungkin ghosting. Ya, nggak ada komunikasi gitu loh. Ataupun punya masalah dalam komunikasi. Tetapi hal ini stuck karena satu orang ia ingin, yang tadi aku bilang, pengen memperbaiki segala macam. Yang satunya dengan alasan, gue males berantem, gue males nanti ribut lagi apa segala macam. Gue nggak mau memperumit dengan alasan-alasan seperti itu. Dan mungkin dia memakai alasan itu untuk ngilang. Gue capek kalau misalnya ketemu lo, ataupun gue capek misalnya ngomong sama lo berantem mulu. Gue males, udahlah. Akhirnya mungkin saling blok-blokan gitu ya, blok komunikasi. Nggak bisa, iya, yang satunya gimana? Gimana caranya mempertahankan ini? Gue udah berusaha sabar, gue udah berusaha segala macem. Iya, ada satu konflik besar di dalam diri kamu kalau yang aku rasain sih di sini. Apa yang kamu bangun selama ini itu kayak hancur gitu loh. The Star card. Ya kamunya masih menginginkan.
gitu ya, entah kamu ataupun orang ini. Ya kamu tuh masih gini, ada nggak sih harapan? Ada nggak sih harapan bahwa mereka bakal kembali lagi? Ada nggak sih harapan bahwa mereka akan apa ya, akan punya keinginan untuk sama gue lagi? Atau mereka menyesal lah, apalah gitu ya. Ada nggak sih harapan? Nih, harapannya adalah sebenarnya adalah segala sesuatu ini bisa dipulihkan. Yang kamu ingin bisa dipulihkan. Apapun itu. Ya, mau hubungan kek, ataupun cara untuk mempertahankan pekerjaan kamu, ataupun cara untuk mempertahankan iya hal yang kamu tahu ini kok kayaknya udah mau berakhir gitu loh. Ini kamu punya rasa gitu loh, punya rasa bahwa sesuatu akan berakhir dan kamu lagi berusaha keras berjuang untuk mempertahankan hal ini. Cuman ya itu, udah kayak si roda itu. Kamu udah gak bisa ngayuh lagi. Setiap kali kamu ngayuh kepentok. Kepentok udah gak bisa jalan. Ya yang pastinya adalah kamu harus mencari sumber masalah. Kalau misalnya ini masalah mengenai pekerjaan, kamu ya pasti mencari sumber dan mencari solusinya gitu loh. Apa sih yang bikin gua nggak bisa jalan? Apa sih yang nggak bisa bikin pekerjaan gue tuh berjalan dengan baik? Apa sih yang bikin hubungan gue misalnya sama orang tua atau sama sama bos gue atau rekan kerja gue tuh punya masalah gitu ya? Kalau orangnya bisa diajak berdiskusi, pastinya kamu lebih mudah untuk mendapatkan solusi. Tetapi kalau misalnya orangnya kayak begini, nggak mau diajak ngomong, lari-larian, ada blok di dalam komunikasi kamu, ya susah. Six of One. Iya, kalau aku bilang situasi ini adalah situasi yang nggak jelas. Tapi kalau di dalam masalah bisnis, usaha, ya kalau yang aku lihat di sini, mungkin kalau yang aku lihat dari Six of One kebalik ini, kamu harus apa ya, lebih terorganize atau lebih fokus. Kamu bisa mengorganize atau memanage waktu kamu, tenaga kamu dan lain sebagainya. Schedule, jadwal dan lain sebagainya. Mungkin ada masalah mengenai ketidakteraturan, kurang terorganize. Mungkin itu adalah masalah-masalahnya. Dan mungkin hal-hal itu yang jadi batu sandungan, hal-hal itu yang jadi penghambat, hal-hal itu yang bikin kamu punya kesulitan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, misalnya ini adalah satu hubungan, kalau yang aku lihat ya ada ketidakjelasan. Dan selama kamu tetap nyantel dan gak bisa ngelepasin ya dengan berhubungan dengan orang ini yang dianya ngawang, ya orangnya pun suka ngawang gitu loh. Ngawang, ngambang. Dia tidak pernah apa ya, sesuatu yang pasti gitu loh. Terhadap diri kamu pun seperti itu. Dia ini ngambang. Dan kamunya juga jadinya statusnya gak jelas, hubungannya juga gak jelas, perasaan kamu juga gak jelas, pikiran kamu gak jelas karena ya ini kamu sedang berhubungan dengan orang yang juga gak jelas. Ditambah lagi dengan adanya masalah dalam komunikasi. Buat beberapa dari kamu, tadi aku udah bilang, bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Nah sekarang yang aku tanyakan di sini dan mungkin perlu kamu tanyakan lagi kepada diri kamu, is it worth it?
apakah pantas? Karena kadang-kadang kita harus loh mempertanyakan itu. Di saat kita mulai mengorbankan banyak hal, kalau kita terus-menerus tanpa kita memfilter hal apa sih yang boleh gitu loh kita lakukan, kita korbankan, orang semacam apa sih yang pantas menerima pengorbanan gue, menerima segala kebaikan gue dan segala hal yang gue lakukan. Karena kalau misalnya kamu melakukan hal yang ya tadi itu yang banyak pengorbanan segala macam kepada orang yang nggak bisa menghormati kamu dan menghormati segala pengorbanan kamu, iya, apakah itu pantas? Gitu. Iya kadang-kadang eh, seseorang harus berlalu dari hidup kita, ya dikarenakan kita punya cerita lain dan mereka punya cerita lain. Kadang-kadang orang datang membawa satu pelajaran gitu loh. Di saat pelajaran itu sudah selesai, kadang-kadang kita harus melanjutkan pelajaran. Kadang-kadang orang melewati cerita di dalam buku kita dan menetap menjadi bagian dari buku kita, buku hidup kita. Tetapi ada orang yang tidak menetap di situ. Dan seringkali di saat kita mempertahankan orang-orang yang semacam ini, at the end, mau cepat mau lambat, mau kamunya udah ikhlas apa maunya kamu belum, kalau memang orang itu bukan part of your story, dia ya akan dilepas dari buku itu, gitu loh, dari bukunya kamu, dari hidup kamu. Kamu suka nggak suka, kamu terima nggak terima, tapi iya itu dia gitu loh. Kadang-kadang kitanya masih menggenggam erat, masih holding on to gitu loh, masih masih berusaha bertahan gitu. Masih berusaha bertahan, masih kekeh. Udah tahu, udah segala macam, udah kayaknya udah lewat lah itu ya gitu loh. Kamunya mungkin masih punya banyak pengharapan. Dan itu bisa berpengaruh ke dalam bidang-bidang kehidupan kamu yang lain gitu loh. Kalau diteruskan. Karena aku lihat juga di sini masalah keteraturan gitu loh. Aku melihat ada masalah itu. Mungkin tidur kamu jadi keganggu, waktu kamu jadi keganggu, perasaan kamu jadi keganggu, pikiran kamu jadi keganggu. Dan hal yang kamu lakukan pun otomatis akan terdampak dari hal itu. Sehingga itu bisa menjadi masalah gitu. Kalau kamu teruskan begitu. Ya. Oke, ini jadi pembacaan untuk kalian dari Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada gunanya, dan kita ketemu lagi minggu depan. Namaste.